Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke perkenalan, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus PT Jamu Cap Nyonya Menir untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Gita Garliani, SIKOM MM. Nah, introduce myself atau perkenalkan, nama saya Salwa Saskia dengan NPM 24023125075. Selanjutnya, sebelum ke pembahasan, perlu kalian ketahui dari PT Jamu Cap Nyonya Menir ini kasus penting untuk dipelajari karena perusahaan yang sudah berdiri selama hampir 1 abad pun dapat mengalami kebangkrutan apabila manajemennya tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang perusahaan. Jamu Cap Nyonya Menir adalah salah satu produsen jamu tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1919. Perusahaan ini awalnya berkembang pesat dan dikenal sebagai ikon jamu tradisional. Selama puluhan tahun, Nyonya Menir menjadi bagian dari budaya Indonesia dan mempekerjakan banyak karyawan. Namun, meskipun reputasinya yang kuat, pada tahun 2017 perusahaan ini resmi dinyatakan pailit. Karena tidak mampu membayar kewajiban keuangan, kebangkrutan ini mengejutkan banyak pihak karena menunjukkan bahwa brand sebesar apapun tetap membutuhkan pengelolaan manajemen yang solid. Nah, ada juga permasalahan utama perusahaan. Kegagalan perusahaan ini disebabkan oleh kombinasi beberapa masalah besar. Yang pertama itu, manajemen keuangannya sangat buruk, sehingga utang perusahaan menumpuk dan arus kas semakin melemah. Lalu yang kedua itu, terjadinya konflik internal antara anggota keluarga pemilik perusahaan menyebabkan keputusan penting sering tertunda dan tidak konsisten. Yang ketiga itu, perusahaan kurang melakukan inovasi sehingga produknya kalah bersaing dengan brand herbal modern yang menawarkan kemasan lebih menarik dan strategi pemasaran yang lebih agresif. Lalu yang terakhir atau yang keempat, perusahaan tidak memiliki sistem manajemen risiko yang baik sehingga tidak mampu mengantisipasi penurunan penjualan dan peningkatan biaya operasional. Selanjutnya ada analisis manajemen keuangan di Cap Jamu Nyonya Menir. Masalah keuangan menjadi faktor utama penyebab kehancuran Nyonya Menir. Perusahaan tidak menerapkan perencanaan keuangan yang kuat, sehingga pengeluaran dan pemasukan tidak berjalan seimbang. Banyak biaya produksi dan distribusi yang tidak efisien dan tidak dikendalikan dengan baik. Ketergantungan pada utang tanpa perencanaan pelunasan yang matang membuat situasi semakin memburuk. Akhirnya, ketika penjualan menurun, perusahaan tidak memiliki cadangan dana untuk menutupi biaya operasional maupun kewajiban hutang, sehingga memicu keputusan pengadilan untuk menyatakan perusahaan pailit. Lalu ada analisis manajemen sumber daya manusia dan organisasi. Dari sisi manajemen sumber daya manusia dan organisasi, permasalahan terbesar terletak pada konflik keluarga. Perbedaan pendapat antara anggota keluarga pemilik perusahaan membuat proses pengambilan keputusan berjalan tidak efektif. Tidak adanya pemimpin profesional yang netral dan kompeten menyebabkan arah perusahaan tidak jelas. Struktur organisasi yang tidak efisien juga memperlambat inovasi dan menurunkan produktivitas. Dalam bisnis keluarga, profesionalisasi manajemen sangat penting agar keputusan dapat dibuat secara objektif. Namun, hal ini tidak diterapkan secara optimal di Nyonya Menir. Lalu, analisis produk, operasional, dan pemasaran. Dari sisi produk, Nyonya Menir kurang melakukan inovasi sehingga tidak mampu mengikuti tren pasar jamu modern. Kemasan produk kurang menarik bagi generasi muda dan tidak menyesuaikan tren minuman herbal yang praktis, seperti jamu siap minum. Secara operasional, perusahaan masih menggunakan mesin-mesin lama sehingga biaya operasional tinggi dan standar kualitas tidak merata. Dari aspek pemasaran, perusahaan tertinggal jauh karena tidak memanfaatkan media sosial dan platform digital. Brand lain lebih aktif melakukan promosi modern dan memanfaatkan influencer sehingga lebih cepat menarik perhatian pasar. Dari itu semua, ada solusi manajerial yang harus dilakukan. Yang pertama itu, perusahaan perlu melakukan restrukturisasi keuangan dengan menegosiasikan ulang utang, melakukan audit ketat, dan mengurangi biaya tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan seharusnya dipimpin oleh profesional, bukan hanya anggota keluarga agar keputusan lebih objektif. Yang ketiga, diperlukan modernisasi produk
produk melalui rebranding, perbaikan kemasan, dan inovasi varian untuk menarik konsumen muda. Yang keempat, perusahaan perlu memanfaatkan digital marketing secara aktif melalui media sosial dan e-commerce. Selain itu, perusahaan harus membangun sistem manajemen risiko yang mampu mendeteksi masalah sejak dini. Terakhir, proses produksi perlu dimodernisasi agar lebih efisien, higienis, dan memenuhi standar industri modern. Nah, jadi kesimpulannya, dari kasus jamu cap Nyonya Menir ini dapat kita simpulkan bahwa brand besar saja tidak cukup untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Manajemen yang efektif sangat diperlukan, mulai dari keuangan, operasional, pemasaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kegagalan manajemen dapat membuat perusahaan yang kuat sekalipun mengalami kebangkrutan. Studi kasus ini mengajarkan kita pentingnya inovasi, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, mungkin cukup sekian dari saya tentang studi kasus perusahaan cap jamu Nyonya Menir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya terima kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.